Dia aja mau nyalon nggak bisa nyalon karena tadi hujan. Jadi gue ya udahlah nggak jadi nyalon. Percuma juga kalau gue nyalon hujan, kisut lagi rambutnya. Ini loh yang dari Mas Arif bantah. Orang ada di sini kok. Iya, gitu aja. Ya udah. Klarifikasi aja. Klarifikasi Kak. Klarifikasi apa? Beredar Nggak ada yang perlu diklarifikasi, orangnya di sini kan. Ya, kabarnya. Ya. Oh, kabarnya apa kabar? Oh, kabar ya, lo pakai Gimana tuh. kabarnya hari ini? Iya, hari ini saya baik-baik Mau aja. ngapain? Saya lagi makan kue coklat, lagi pesan sop buntut barusan, lagi lapar karena kebetulan hari ini lagi mau meeting sama Sunan Kalijaga, sama ketua umum kita Bang Ponda Tangguh. Karena kita semua dari Ketua Umum Sahabat Polisi. Sahabat Polisi. Karena kita semua kebenaran satu gabungan nih dari Sahabat Polisi hari ini. Untuk kedepannya kita akan adakan project boxing, namanya Fun boxing. Championship Fun Fun Boxing. Insya Allah direncanakan habis Lebaran ini. Jadi kita mau meeting bertiga untuk teknis, teknis tanggal berapa, siapa-siapa aja selebriti yang kita akan ajak main seputar itu gitu. Jadi kita kaget tiba-tiba ada berita banyak banget, tiba-tiba aku dihubungin wartawan. Jadi teleponin tadi teman-teman ini juga apa artis. Yang artis juga nelpon, yang media nelpon, yang udah lama hilang juga di dunia pengacara nelpon juga. Siapa? Ada. Oh, si itu. Gitu. Gue sampai kaget, update banget gitu kan. Ya tapi kan ternyata Kalau ditanya kabarnya orangnya ya, di sini-sini kabarnya aja, orangnya ada gitu aja sih. Ya. Oh, artinya informasi mengenai keberadaan di kantor polisi itu benar nggak sih? Tidak benar. seperti apa? Ya, karena biasanya udah otomatis kalau orang udah, apalagi kan beritanya tertangkap, ya kan yang namanya tertangkap, Oh, iya. udah otomatis pasti nggak mungkin Pasti 1-2 jam ataupun 1 kali 24 jam akan lepas, pasti kan butuh proses kan gitu, nggak mungkin serta merta langsung dilepas karena itu ada tahapan-tahapan tersendiri ya kan. Kalau ini kan enggak, kalian lihat sendiri ya kan, Lagi tiba-tiba makan kue aku coklat. lagi makan kue coklat, lagi kelaparan gitu. Jadi udah pasti berita itu hoax gitu, tidak benar adanya. Tapi semalam kabarnya gimana kabarnya? Kalau semalam aku habis Malam dari di mana? Bobo sama siapa? Oh iya, Pulang jam ngapain berapa? aja gitu ya, komplit ya. Semalam itu gue habis dari Trans TV, kalian bisa lihat kan acara sama anak aku sama Pinggan Mambo. Terus habis acara live, habis itu kita belanja, terus jalan-jalan, makan, habis itu ngedropin dia ke Romangun, terus kita pulang. Udah. Berarti Sakit hati nggak sih Kak? Karena maksudnya dengan adanya berita ini padahal kamu kan ya kayak gini baik-baik aja gitu. Ya Kak. biasalah, kalau gue kan udah artis internasional dari dulu juga. Suara gue aja katanya Bang Hotman, suara gue mengalahkan jangkriknya pada mati semua, ya kan? Itu karena terlalu keren kali ya. Tapi kan sekarang akhirnya juga ternyata orang menerima suara gue nyanyi. Ya kalau sekarang digosipin begitu ya nggak apa-apa. Yang penting kan kalian lihat aku ada di sini. Jadi ya menurut aku nggak bener, ya biarin aja lah. Resiko Ada di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan kelaparan, ya kan. Didampingi oleh Bang Ponda Tangguh, oleh Sunan Kalijaga, di mana kita mau meeting gitu untuk proyek kita berikutnya. Gitu. Tapi sebelumnya KBB habis dari mana? Sebelum kesini tadi aku dari mana? Tadi dari jalan lah. Tadi makanya baru kesini. Bisa aja lu dari Ethiopia tadi gue. Tadi. Soalnya tangannya ada cap birunya. Oh, cap biru iya dong. Ini kan kita lagi ini. Cap biru ini Ini kita kan latihan apa namanya? Mau pemilu ya? Ya, kita kan lagi banyak stempel juga gitu loh. Jadi banyak yang diurusin. Emang kalau begini udah harus di situ. Udah harus di situ nih, Pak. Pikirannya enggak, dia mancingnya bisa aja ya kan. Pikirannya udah kemana-mana. Yang jelas kalau yang namanya keterlibatan atau keterkaitan apalagi yang namanya narkoba, nggak mungkin itu kita langsung bebas secepatnya. Jadi kalau aku sih nggak mau nanggepin berita seperti itu gitu aja. Jadi menurut aku itu hoax aja gitu. Mencoba bertanya-tanya nggak sih kenapa berita ini keluar mungkin udah. Aku sih nggak mencoba bertanya-tanya karena menurut aku ya wajar aja karena tiap hari berita gue melulu di TV, mungkin ada yang bosen kali lihat muka gue. Santai-santai aja kan, yang penting kita nggak ngapa-ngapain, baik-baik aja gitu.
KBB biasanya make up matanya bold, ini tumben agak Capek nih, hari ini emang hari santai sedunia gue. Soalnya kan semalam aja aku pulang udah jam 11 lewat. Terus nggak ada istirahatnya. Terus hari ini nanti jam 6 meeting lagi sama klien. Ada produser aku, klien aku ditipu lah, penggelapan itu 750 juta gitu. Jadi nanti aku jam 6 udah harus pergi lagi gitu. Emang capek sih. Capek sampai nggak bisa rambut juga kan. Rambut ini rambut yang kemarin, Bo. Harus pergi ketemu klien apa harus wajib lapor? Harus ketemu klien. Nanti lu jelas ikut ya. ya kalau gua ketemu klien gua, kalau Ikutin ternyata gua aja. wajib lapor apa ayo. Ya nggak bener nggak? Ya kan, tadi ikutin aja tuh. Gitu. Maksudnya melihat temannya maksudnya kena kabar yang kurang enak gimana sih? Ya, yang pasti pertama-tama ya kita sama-sama lihat ya, Barbie ada di sini di samping kita hari ini dalam keadaan sehat, lagi makan kue coklat. Dan juga kalau saya pribadi ya, saya yakin sekali dengan pihak kepolisian, dengan Pak Kapolri, dengan promoternya itu adalah bahwa ketika memang masyarakat tidak ditemukan fakta atau tidak ditemukan bukti apapun, ya pastilah tidak akan terjadi sesuatu hal terhadap masyarakat gitu. Jadi kami punya keyakinan bahwa polisi zaman sekarang udah profesional kok. Nggak ada lagi tuh yang istilahnya bikin settingan ya, atau bikin oknum-oknum itu bikin aneh-aneh lah. Jadi saya yakin bahwa Mbak Barbie itu nggak kenapa-napa. Baik-baik aja. Ada di sini. Tapi melihat mata masih terlihat lebam, kurang tidur itu menandakan Kalau kurang tidur sesuatu. tiap hari juga kurang tidur. Kali lu mah bisa aja ya. Kurang duit yang ada kalau matanya lebam. Kalau dapet duit baru matanya kinclong. Nggak seperti biasanya. Ya emang kagak dandan, Bo. Kenapa kak? Biasanya kan kakak Iya, selalu biasanya kan biasanya having selalu gitu, Kak. on. Tadi malam lo nggak lihat gue di Trans TV ada 7 segmen nih acara live begitu ya kan, terus acara sama anak gue, terus gue belanja ngurusin dia beli ini beli itu segala macam. Terus tadi pagi udah harus pergi lagi. Ini tadi aja mau nyalon nggak bisa nyalon karena tadi hujan. Jadi gue ya udahlah nggak jadi nyalon. Percuma juga kalau gue nyalon hujan, kisut lagi rambutnya, makanya udahlah. Oh, hari Toh ini hari juga ini ketemunya sama kita. cuman sama cowok-cowok ganteng ini, terus Nggak ada nanti show, sama nggak ada klien. show. Nggak ada. Nah, Hari ini gitu. aman kok. Gue Jawabannya lagi aman, nggak ada pengacara show. dulu hari ini, jadi nggak ada show. Tapi melihat ada dua laki-laki yang boleh dibilang dekat dengan pihak kepolisian, apakah itu merupakan suatu kode? Gue ketawa. janjian kita udah lama. Gue liatin ya bukti chat gue janjian Ya, ya. silakan. Nah, biar Liatin. biar enak ya. Biar nggak ada dusta nih, daripada nanti dibilang oh jangan-jangan si Barbie lagi konsultasi tentang hukum atau apa. Gila, gue pengacara kali, nggak usah pakai orang, gue juga udah pinter ya kan. Harus saya akui ibu ini sebagai seorang pengacara hebat. Gitu. Saya harus mengakui ini akan menjadi salah satu pengacara wanita Indonesia yang hebat ya. Karena kan biasanya orang tuh kalau pengacara itu sebelum bisa membela kliennya harus bisa membela dirinya. Nah, saya kebetulan mengenal sosok Barbie itu dari tahun 2004 ya Bu. Iya, Dari 2004. Sekarang tanggal 23. Ya. tanggal 2004 maksudnya. Saya kenal tuh dari 2024 sama ibu ini. 2004. 2004. Saya kenalnya dari 2004. Sekarang tanggal 23. Ya. Mana sih chat aku yang besoknya? Voice note. Voice note ya? Tektokin aja mau. Iya. Pagi begini. Biasanya sosok Barbie kalau di depan kamera selalu menjaga penampilan. Emang gua tahu lu pada mau datang, jangan gila-gila ya, yang lu mau datang kan dirimu tiba-tiba datang ke sini. Kalau kita kan nggak ada janjian sama anak-anak, emang ada gua yang holding. Nah, Janjiannya sama jam 2 di Kuningan ya. Maksudnya sebelum penampilannya nggak emang gua kurang keren apa biasanya begini? maksudnya Jadi kasih lihat aja. untuk make upnya sendiri kayak kurang. Jadi pertemuan kita hari ini memang ada janji. Besok aku nanya di mana. Terusin, Jam 2 Bang. ya Kuningan. Ini Jam 2 di Kuningan. Bergeser ke sini. Apa
apakah karena semalam sempat mampir ke Nih ya, besok meeting nih kemarin ya, nih kalian lihat nih, biar jangan fitnah gue lagi. Rabu, besok meeting Maponda jam 2 ya, besok ya kan? besok berarti besok Hari ini. Hari ini maksudnya ini kemarin nih, say. Kak, bawahnya tulisan sesuai BAP Kak. Ya mana? Coba tulisannya bawahnya. Oh ini mah lain lagi, kasus yang lain lagi. karena itu serah terima Gimana Kak? Saya di BAP Kak. Kasus lain lagi, intinya gue baik-baik aja, udah begitu aja. Itu kenapa sih pada kecentilan, bingung gue ya. Apalagi kalau kasusnya narkoba. Nih ya, nih. Yesterday bahasa Inggrisnya artinya kemarin. Ya, tuh. Besok meeting Mafonda jam 2 ya. Sekarang jam berapa tuh ya? Lewat-lewat lah tuh. Nah sekarang gimana kalau gue misalnya Nih ya, ini ada- buktinya bahwa memang hari ini kita ada Iya. janjian ya. Nih, ada buktinya. Iya tuh. Voice note-nya apa? Malah besok meeting Mafonda jam 2 ya. Itu sama Maksudnya kan hari sama Bang ini, Fonda ya. juga nggak ada. Ya, sekarang kalau amit-amit gue itu beritanya benar, terus kok gue bisa prediksi sekarang kita jam ini ada di sini? Emang gue Tuhan? Coba. Gimana coba Gimana? kalian? Tanya balik. Iya, gue yang nanya lu, coba jawabannya gimana ya? karena ada sosok dua orang ini bisa Apalagi jadi namanya artis itu. Jaminan dari mana saya? Oke, gini, lu yang mendalilkan, lu yang membuktikan, gue tantang balik ya. Kalau lu bilang ini jaminan, coba tanyakan di Polres Jakarta Barat, apakah ada dua orang ini yang menjaminkan saya? Kalau ternyata nggak ada, gimana? Gue yang Oke, laporin lu berarti ya. ternyata- Berarti kan pencemaran nama baik dong, bener nggak? Nggak boleh gitu. ternyata kejadiannya seperti apa Nggak ada kejadian seperti apa. Setahu gua ya, Hmm. kalau seorang tersangka nih setahu Iya, gua, iya. itu semua 10 jari kan? Iya, iya dong. Ini cuman ini satu jari doang gua ngurusin Oh, berkas artinya berkas. oke kan? Oke. Aman. Aman, nggak ada apa-apa. apa karena ketilang kendaraannya atau gimana Hah? kendaraannya ketilang atau gimana Kayaknya burung gue yang kutilang deh, bukan kendaraan gue yang ketilang deh. Ya, bahkan tadi Ya abang bilang kan nggak kalau- mungkin lah kalau kendaraan ketilang terus dari beritanya oke, kamu bilang mobil aku ketilang. Kalau mobilnya ketilang, tapi beritanya di situ tertangkap narkoba, itu aja udah kagak matching, kan kagak ada yang beres. ya Terus kan kalau sumber ada di mana-mana bisa aja maksudnya ketilang terus kita harus sampai ke sono. Sekarang gini aja deh, nggak usah ribet-ribet nih di hadapan teman-teman media. Berani nggak tes urin sekarang? Iya, kalau gue tes urin gue negatif gimana? Ayo, hadiahnya apa, lo kasih gua mobil satu ya? Ayo sekarang gua tes urin. Gimana, kan lebih enak, bener tuh, gua suka tuh. ya mobil mini Ya, dikasih spionnya doang, sama odong-odong. Tapi berarti jempolnya itu nggak berarti kan apa-apa kan? Ya nggak apa-apa sayang. Di kepolisian ya kayak Iya lah, iya. Kalau tersangka kan baru 10 jari. Iya, Iya. kan itu belum nyampe tersangka. Kalau ini kan Baru belum nyampe. diamanin kan siapa tahu cuma satu jari Jadi baru doang. tersangka. Aduh, kalau yang gini aja, Beb. Di mana-mana kalau diamanin itu 3 kali 24 jam, bener gak? Bener gak sih? Gitu aja ya. Itu yang berbicara undang-undang. Undang-undang aturannya. lo, bukan gue atau mungkin tetangga gue lo. Jadi- 3 kali jadi lu 24 berapa jam? Gue nggak ada jam-jaman, gue Nah, nggak berapa jam ditahan. dari jalanan ke sini Ke berapa jam? Amerika 8 jam gue. Nah, Tuh. itu aja. Jadi maksudnya kan bisa kalian lihat, aku tadi malam syuting Trans TV, ya kan. Jadi kalau kita ngerunut jam aja udah pasti. Dan janjian nggak jam sesuai. siang di sini. Dari kemarin jam 2 Ya. kita udah nyampe dari tadi. Itu aja sih. Kabirbi, kalau nanti ada netizen yang melihat atau memfoto kakak posisinya ada di Polres Metro Jakarta Barat, seperti apa kan nanti? Kalau Ya. kita kan nggak tahu Ya, biarin tangan aja. jahil netizen. Ya biarin aja, yang penting intinya mau itu netizen kayak deterjen kayak, yang penting gue tidak ditangkap dan itu Tidak beritanya ditahan, tidak benar. kan gitu. Iya, tidak ditahan dan tidak ditangkap dan beritanya tidak benar, kan gitu aja, karena kan beritanya tertangkap, Bo, ya Ya. kan. Buktinya gue di sini kan gitu aja. Kenyataannya kan gue di sini, bukannya di mana-mana, kecuali kalau gue di sana tapi gue masih ngelak. Itu berarti kan gue bohong. Oke, Tapi Kabirbi, mungkin narkoba sendiri buat Kabirbi apa sih? Kalau gue kan duta BNN ya, makanya gue bilang tadi, kalaupun sekarang gue dituduh atau apapun itu, gue berani juga kok tes urin sekarang di juga. depan kalian gitu loh. Karena untuk menjadi aku yang sekarang itu bukan karena Barbie modal tampang atau Barbie itu halu-halu, enggak, tapi benar-benar kita air mata darah ya untuk berkarir. Kalau nggak mungkin bapak-bapak ganteng ini bisa Mau mendampingi. meng-hire saya, mendampingi, menjadi mitra juga untuk kita adakan event kedepannya. Dan di situ juga gimana Pak Ketua mungkin bisa
dibicarakan sedikit tentang aku gimana. Ntar kalau gue ngoceh, sangkain gue yang kegeeran. Iya, iya. Coba tanya kita. Pak Ketua Umum nih Bang Pondam, ngapain? sempat kaget nggak mendengar kabar berita KBRB diciduk karena narkoba? Abang sama ketua sahabat polisi seperti apa? Aku belum dengar soalnya. Soalnya tadi udah, bener kan belum dengar. Kita udah jalan di sini karena kita jam 2 memang. Kuningan rumah terus jam 2 kita mau ada event. Kemarin kan kita habis ada event tinju, kalian ada kan? Ada Baim itu. Katanya sukses. Kita mau bikin lagi nih, beliau punya ide di Kolosium ya. Kolosium kita Perampungan hari ini gitu loh. Biasanya dia telat tapi tumben udah duluan. Biasanya telat. Iya. Makanya Karena nggak dandan jadi nggak telat. nah, makanya maksudnya pakai baju SPI karena kita rapatnya SPI. Tapi abang nggak pakai sebagai ketua. Ada di mobil. Oh, iya, mobil. Tapi abang Kan kita mendengar nggak ini tahu kaget ada- nggak mendengar? Enggak, dia mau ganti yang baru karena itu logonya masih yang lama. Karena kita orang lama. Dia udah ketua DKI. Orang lama. Nah rencananya saya mau diangkat ketum juga nih, mumpung sekalian promo ketum. Ya kita menjadikan beliau di softspun lah sobat polisi. Kalau memang dia narkoba, kita tentunya udah profiling dong. Saya Iya. nanya-nanya dong. Tuh. Kita pasti nanya-nanya, biar kita kena narkoba nggak sih? Betul. Pakai nggak sih? Nggak mungkin saya akan hire gitu loh. Nanti Iya. kan akan jadi blunder ke depannya. Iya. Gitu. Gue sih di situ aja ngelihatnya. Kalau memang dia kena narkoba, nggak mungkin dia ada di luar, apalagi dia artis. Sensitif. Sensitif banget. KBRB, gimana sih KBRB ngeliat fenomena artis yang ketangkap polisi karena narkoba? Ya sekarang gini ya, narkoba kan sebetulnya nggak di kalangan artis aja, semua kalangan kan namanya narkoba tuh masuk ke segala kalangan, apalagi anak-anak kecil juga udah bisa kena narkoba juga. Cuman sekarang intinya bagaimana pengendalian diri orang tersebut masing-masing. Karena apa? Orang kan kalau kena narkoba macam-macam, biasanya satu frustasi ekonomi, frustasi karir, dibujuk teman, dirayu, dibujuk pacar, nggak enakan nolak, atau diiming-imingi sesuatu. Kalau Bu Berbi ditawarin narkoba sama pacar mau apa enggak? Saya nggak mau, Karena udah ngerti kan. karena udah ngerti, udah expert dong, udah jadi duta BNN juga. Saya kan duta bersinar, bersih dari narkoba. Oh, bersinar. Iya. Bersinar ya? Bersinar, aku duta bersinar. Tapi kan rambut tadi ini jadi nggak bersinar kan? Iya, seperti ini habis kecopetan kayaknya. Tapi KBRB kan artis nih banyak kegiatannya segala macam. Hari kan? ini kebenaran aku lagi ketemu cowok-cowok ganteng ini, sama nanti ketemu klien saya juga cewek produser. Jadi emang lagi nyantai. Kan kadang-kadang aku kalau lagi nyantai, ini masih agak cakepan loh, masih pakai lipstik, pakai bulu mata. Kadang-kadang kalau gue lagi datang kumbalnya ya kumbal, karena aku nggak ada ketemuan sama anak-anak media, nggak ada janji apa-apa. Coba tanya anak media mana yang janjian hari ini sama aku, kan nggak ada. Ya itu bisa dipastikan. Jadi wajar kalau sama ini kan udah punya istri. Oh ini budaya, saya lupa, saya janda. Tapi kan nggak mungkin ngeceng sama ketum, ya kan? Ya kan, jadi ya udah kan. Kalau Mas Sunan kan udah swipe lama, sama istrinya juga Dari sama. 2004. Jadi ya nggak ada yang buat ngeceng juga hari ini gitu loh. Hari ini justru kita bagaimana komitmen aja janjian dari kemarin. KBRB Jadi Dan matching semua ya. Justru hari ini justru aku malah saking udah janji sama ketum. Nah ini ada berita juga buat teman-teman media, berita duka cita. Jadi partner aku Bang Denny Lubis ini meninggal jam 5 subuh. Mungkin kan sebagian ada teman-teman media nggak tahu. Nah makanya biasanya aku kalau ada apa-apa kan urusan kuasa hukum tuh sama Bang Denny. Sekarang akhirnya aku pontang-panting ngurusin sendiri karena beliau subuh tadi meninggal jam 5 subuh, pengentalan alhamdulillah baiknya di hari Jumat di bulan subuh, di bulan baik. Cuman ya sedih aja, kehilangan banget karena beliau kan mentor aku, jadi gue kayak pontang-panting sekarang mana lagi banyak kasus ngurusin ini gitu. Sampai tadi Gali juga nelfon juga, kaget juga tadi Gali nelfon aku jam 12. Mungkin ada chatnya kalau kalian mau lihat. Nanya, Bang Denny gimana, meninggal? Iya, aku bilang meninggal. Nih ya, nih aku masih jawab lo ya, 11.28 nih. Kalau ditangkap mana mungkin bisa komunikasi. Nah gitu aja deh, lebih enak kan daripada kita fitnah melulu. Iya kan, bener gak? Gali nelfon aku tadi jam 11.20 kan gitu. Majuin. Nah, tapi Gali jangan GR ya, tersangkain gua lagi yang diumumin. Dia nelfon aku 11.20.
Aku bilang, iya bener nih Bang Denny meninggal. Gitu. Kalau sampai kenapa-napa kan nggak mungkin angkat telepon. Iya. Ya. Cukup Apa klarifikasinya yang mau cukup. disampaikan? Apa? Cukup klarifikasinya cukup. Ya, Apa yang mau aku rasa- disampaikan dulu apa? Ya intinya aku terutama Bang Denny Lubis sih ya, kalau netizen sih gua nggak masalah lah. Yang penting aku baik-baik aja di sini. Ya itu mohon doanya buat teman-teman mungkin dari kalangan pengacara yang mungkin kenal Bang Denny karena beliau mentor aku. Kemudian kita buka satu law firm bareng. Minta doanya semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan Bang Denny pergi dengan senang. Itu aja sih. Kalau ada kesalahan dari Bang Denny, dari pihak keluarga, saya mewakili minta maaf yang sebesar-besarnya. Pak Berbi, terakhir dong bicara Kak Berbi buat ngebentengin diri dari narkoba karena kan dunia praktisnya juga nggak jauh. Oh iya, Ada iya. banyak banget sebutan itu. Karena jujur aja gini loh, dulu kan Julia Perez, Sri Irawan, Preti, itu kan geng-geng aku ya. Aku ngelihat kehidupan mereka, ya memang kita butuh duit, tapi kalau kita udah kena narkoba, kan akhirnya juga habis duit, habis karya, habis karir, nama jelek seumur hidup. Apalagi kalau udah punya anak, itu kayaknya gagal banget deh seumur hidup lo jadi orang tua. Kalau duit mungkin kita sekarang habis, besok kita nggak tahu lagi bisa kita dapat. Tapi kalau udah sampai tercoreng narkoba, aduh itu kayaknya udah nggak ada maaf. Jadi aku pun juga, mamaku berpesan, lo kalau mau nakal mendingan minum alkohol sampai muntah juga nggak apa-apa. Tapi kalau sampai narkoba jangan sama sekali. Karena ketika udah narkoba, ya satu, apalagi kita public figure, telepon kita kan pasti juga di tracking lah. Nggak mungkin kita public figure nggak di tracking, itu pasti udah pastilah. Jadi kita harus hati-hati dalam penggunaan telepon, lingkungan teman, apalagi kita nggak pakai aja bisa difitnah pakai, apalagi kalau kita pakai ataupun beli, ya kan, dari si A, si B, si C, itu gampang banget ditelusuri. Jadi sekali lagi aku selalu pesanin sama teman-teman, jangan sampai memakai narkoba gitu. Masih banyak cara lain untuk kita menghindari dari masalah atau menjalankan sebuah masalah yang tanpa harus mengadakan masalah baru gitu loh. Jadi lebih baik ya kita mungkin ada orang tua curhat ke orang tua, atau mungkin ke keluarga, ke iman kita, ke teman, ya terus kita beribadah, ataupun nggak bisa ibadah ya healing kayak gitu kan, menenangkan diri dulu. Banyak hal yang, karena dengan kita seperti itu, kayak aku nih sekarang, aku mau ditantang sekarang tes narkoba tes urin juga nggak ada masalah karena gue nggak pernah takut gitu loh. Dan terbukti memang aku sampai saat ini kan baik-baik aja karir aku. Mungkin kalau aku udah ikut tergabung, mungkin gue sendiri kali udah nggak ada sama kalian lagi, mungkin kan seperti itu. Akan usut yang menyebar hoax nggak Pak? Atau Nggak usah lah, soalnya kita udah sibuk ya, gue tidur aja kurang, apalagi sekarang gue mau ngusut-ngusut, capek-capekin badan. Ya anggap aja pahala, biarin aja. Orang mau ngomong apa, yang penting aku faktanya kan yang penting aku baik-baik aja di sini. Dan menjaga nama baik Kak. Ya namanya nama baik udah resiko kok buat. Emang kita mau nuntut media kan nggak mungkin. Iya, kan yang keluar dari grupnya media. teman-teman media katanya, kan nggak mungkin lah. Oke. Mbak Berbi,